warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ai Fernanda dengan NIM 215080101111003, kelas F02, mata kuliah Pengantar Bioteknologi, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang DNA dan juga RNA. Apa itu DNA? DNA atau biasa disebut deoksiribonukleik acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika serta instruksi untuk sintesis protein. Secara bahasa, deoksiribonukleik acid tersusun dari kata-kata deoksiribosa yang berarti gula pentosa, satu nukleik yang lebih dikenal dengan nukleat berasal dari kata nukleus yang berarti inti, serta acid yang berarti zat asam. Secara terminologi, DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting yang membawa keterangan genetik dari sel atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA dapat ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. Molekul DNA terdiri dari dua unta yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk suatu bentuk yang biasa dikenal sebagai heliks ganda. Struktur DNA heliks ganda. DNA mempunyai struktur dengan pilihan utas ganda yang antiparalel dengan komponen-komponennya. Komponen dari struktur DNA terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan pasangan basa. Heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang disatukan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk dari dua basa nitrogen yang saling berpasangan, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin yang memiliki struktur cincin ganda, sedangkan pada basa pirimidin terdiri atas sitosin dan timin yang memiliki struktur cincin tunggal. Apabila guanin berikatan dengan sitosin, maka akan terbentuk 3 ikatan hidrogen, sedangkan apabila adenin berikatan dengan timin, maka hanya akan terbentuk 2 ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu nukleotida. Nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari nukleosida serta gugus fosfat. Nukleotida dapat diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Selanjutnya yaitu struktur nukleotida. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat pada gambar di atas merupakan nukleotida monofosfat, yang dimana basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Sedangkan pada gambar di samping merupakan 4 nukleotida yang membentuk 2 pasangan basa, yaitu timina dengan adenina, yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, yang kemudian membentuk 2 tulang punggung yang biasa disebut struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian pojok kiri bawah. Unsur-unsur struktural pada nukleotida ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida yang berwarna kuning, biru, dan hijau di bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki 1 gugus fosfat yang berwarna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glikosid bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida merupakan kelompok purina dan pirimida yang dicantumkan di bagian kanan berwarna biru. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu yang pertama ada gugus basa nitrogen heterosiklik, yang kedua ada gula pentosa, dan yang ketiga ada gugus fosfat.
4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu terdiri dari guanina, adenina, sitosina, dan timina. Sedangkan pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil yang menggantikan nukleobasa pada DNA jenis timina. Selanjutnya nukleosida. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia tersebut biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nukleosida tersusun dari gula ribosa yang terikat secara kovalen dengan basa nitrogen. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Pada gambar tersebut dapat dilihat tentang struktur nukleosida, perbedaan antara struktur nukleosida dan struktur nukleotida. Sudah terlihat bahwa nukleotida itu tersusun dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Sedangkan nukleosida karena gugus fosfatnya telah terhidrolisis, maka nukleosida hanya terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen. Selanjutnya ikatan fosfodiester. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Ikatan fosfodiester terjadi ketika tepatnya dua gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk dua ikatan ester. Ikatan fosfodiester ini adalah pusat dari semua kehidupan di bumi karena mereka membentuk tulang punggung untaian asam nukleat yang disebut dengan ikatan 3,5-fosfodiester. Selanjutnya basa nitrogen penyusun DNA. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu basa pirin dan basa pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu dari golongan pirimidin yang terdiri dari timin dan sitosin, dan dari golongan purin ada adenin dan guanin. Pasangan basa. Pasangan basa merupakan dua nukleotida dalam DNA maupun RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa biasa disebut dengan base pairs atau biasa disebut BP. Pasangan basa ini yaitu antara lain ada adenin dan timin yang terhubung melalui dua ikatan hidrogen dan guanin dan sitosin yang terhubung melalui 3 ikatan hidrogen. Macam-macam DNA. Yang pertama ada bDNA. bDNA adalah heliks tangan kanan dengan 10 pasangan basa per putaran. Selanjutnya yang kedua ada aDNA. aDNA juga merupakan heliks tangan kanan dengan 11 pasangan basa per putaran. Yang ketiga ada zDNA, merupakan heliks tangan kiri dengan 12 pasangan basa per putaran. Dan yang terakhir ada cDNA. cDNA adalah DNA komplementer atau klon yang berfungsi untuk gambaran pustaka informasi genetik. Apa itu RNA? RNA atau ribonucleic acid adalah molekul primer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Bentuk rantai RNA hanya terdiri atas satu rantai atau heliks tunggal. RNA dapat ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan juga ribosom. RNA ini merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek daripada DNA. Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida, di mana setiap nukleotida mempunyai satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling, gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida lainnya. Perbedaan RNA dengan DNA
terletak pada satu gugus hidroksil cincin gula pentosa, sehingga dinamakan gula ribosa. Sedangkan gugus pentosa pada DNA dinamakan gula deoksiribosa. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa timina pada DNA ditukar dengan urasil pada RNA. Selanjutnya nukleotida dan gula ribosa. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida. Setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa pada molekul RNA adalah jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Basa nitrogen sendiri berasal dari golongan purin dan pirimidin. Pada RNA, basa purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan pada basa pirimidin tersusun atas sitosin dan juga urasil. Selanjutnya, macam-macam RNA. Yang pertama ada transfer RNA atau biasa disebut dengan tRNA. tRNA merupakan RNA yang terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Yang kedua ada ribosomal RNA atau biasa disebut rRNA. rRNA merupakan ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir mirip. Molekulnya berupa pita tunggal, tak bercabang, dan fleksibel. Dan yang terakhir ada messenger RNA atau biasa kita kenal dengan mRNA. mRNA merupakan polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linear dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus serta bertindak sebagai pola cetakan dalam pembentukan polipeptida. Perbedaan DNA dan RNA dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu dilihat dari rantai polinukleotida. Rantai polinukleotida yang dimiliki DNA yaitu panjang, double helix, dan berpilin. Sedangkan pada RNA, rantai polinukleotidanya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Aspek letaknya, DNA terletak di inti sel, sedangkan RNA berada di inti sel, sitoplasma sel, serta ribosom. Selanjutnya yaitu dilihat dari gula pentosa. Gula pentosa dari DNA berbentuk gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA berbentuk gula ribosa. Selanjutnya dilihat dari basa nitrogen. Basa nitrogen dari DNA dan RNA terdiri dari purin dan pirimidin. Yang membedakannya adalah pada basa pirimidin, pada DNA ada sitosin dan timin, sedangkan RNA pada basa pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil. Selanjutnya dilihat dari kadarnya. Pada DNA tidak dapat dirubah karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan pada RNA, kadar tersebut dapat berubah karena dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Selanjutnya dilihat dari fungsinya, DNA ini merupakan informasi genetik dan transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA berfungsi untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Dogma sentral merupakan proses penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Dogma sentral menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap yaitu replikasi, transkripsi, serta translasi. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru, sehingga DNA hasil replikasi masing-masing memiliki rantai induk dan rantai anak.
Proses replikasi DNA adalah sebagai berikut. Dilihat pada gambar ya. Yang pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Dan masing-masing rantai tunggal tersebut akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada dua rantai tunggal yang terbentuk. Yang pertama disebut leading strain dan yang kedua lagging strain. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Selanjutnya, enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Sedangkan pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Dan yang terakhir, terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Tempat awal terjadinya proses replikasi DNA ini disebut dengan istilah origin of replication atau disingkat menjadi ORI. Pada sel eukariotik, dalam sekali proses replikasi akan terbentuk banyak sekali origin of replication karena DNA eukariotik sangat panjang. Contoh sel eukariotik adalah sel-sel alga, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan pada sel prokariotik, dalam sekali proses replikasi hanya akan terbentuk satu origin of replication karena DNA prokariotik ukurannya lebih pendek. Contoh sel prokariotik adalah sel bakteri dan ganggang hijau biru. Selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau biasa disebut dengan DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu yang pertama mRNA, yang kedua tRNA, dan yang ketiga rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Dan kemudian setelah terikat, RNA polimerase akan memisahkan untaian ganda DNA dan menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua ada tahap elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, akan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, serta membuat sebuah rantai yang tumbuh dari ujung 5 ke ujung 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template. Dan yang terakhir ada tahap terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membuat protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap awal yang disebut dengan inisiasi, tahap kedua yaitu elongasi atau
memperpanjang rantai, dan yang terakhir ada tahap terminasi. Tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon yang biasa disebut AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua, tahap elongasi atau memperpanjang rantai. Tahap ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu codon sekali dan asam amino yang sesuai dengan codon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, T, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat codon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Dan tahap terakhir dari proses translasi ini adalah terminasi. Tahap ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop codon yaitu UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom dan membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan keluar lepas dari ribosom. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan materi DNA dan juga RNA. Sekian penjelasan tentang DNA dan RNA dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.